萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hal pertama yang dirasakan Xiao yang setelah mengisi daya ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Douqi hijau giok berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang ke dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Itu seperti darah segar. Visibilitas telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao yang tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu sejenak saat pandangannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, semua yang bisa dilihatnya adalah merah gelap yang tenang. Sepintas, itu memberi perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Selanjutnya Xiao Yan berasal dari permukaan kolam darah, energi yang berwarna merah cair yang terkandung juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Jenis racun api ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu telah merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung api di mana racun api adalah yang paling liar dan penuh kekerasan. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di Menara Pemurnian Ki Langit dari Akademi Batin. Namun, dua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang berbeda. Gunung berapi mata surga ini telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Jika tidak, itu tidak akan mungkin untuk melukai Jin Shi begitu banyak. Seorang elit Du Zong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya untuk benar-benar menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah turun terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas keemasan di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita ketika dia melihat reaksi tengkorak. Kecepatan berenangnya sedikit demi sedikit melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah tampak seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk terpisah. Apakah ini penghalang spasial? Kesendirian melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya.
Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna keemasan di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut menempatkannya pada penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang ruang. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanan dan menghirup nafas dalam-dalam. Api hati teratai mengkilap melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan dengan tenang bersantai. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum menstabilkan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Daerah ini yang disegel oleh penghalang spasial tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi darah merah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan resistensi yang 10 kali lebih kuat dari yang ada di atas. Semacam cahaya gelap keabu-abuan dicampur dengan cairan berwarna kental darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api giok hijau di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Shi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke atas titik-titik cahaya yang tebal dan abu-abu. Di bawah Xiaoyan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang-lubang berukuran besar ini berulang kali memancarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah dari kolam darah ini adalah gunung berapi mendidih. Tatapan Xiaoyan membawa beberapa kejutan saat menyapu area ini yang telah disegel oleh penghalang ruang. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. Api hati teratai glasir melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, sepertinya saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya secara berangsur tertutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan telah berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah melonjaknya gaya isapnya, cairan berwarna merah darah itu terganggu. Kuat, kental, energi berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, itu segera memancarkan gelombang suara. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu dalam energi cair langsung runtuh. Racun api mengalami kesulitan memasuki tubuh Xiaoyan karena kehadiran api hati teratai yang berkobar ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah penghilangan racun api. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya telah benar-benar dipatuhi. Jika Xiaoyan tidak memiliki api hati teratai mengkilap, itu tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan darah merah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Seperti sejumlah besar energi sebanding dengan 3 hingga 5 hari upaya yang diberikan hari yang normal. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat.
Tidak heran kalau suku tikus penelan emas telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengusir racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi megah yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi sepanjang rute metode Ki mantra api. Selama sirkulasi, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel-sel liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi kental dan megah telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya telah berubah sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang besar karena energi darah memiliki efek ajaib. Jika Xiao Yan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang dapat membantunya dalam menembus kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, ia memiliki keyakinan bahwa jurang energi tanpa dasar yang diperlukan untuk menerobos kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubah dirinya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut bisa menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energi akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang orang lain paling takut, tidak menimbulkan ancaman sekecil apapun kepada Xiao Yan. Oleh karena itu, tanah harta ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini kasusnya, waktu yang lama masih akan dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Do Huang. Energi yang diperlukan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu luas. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya muncul seolah-olah itu tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar api menembus melalui itu, tanpa henti, sebelum mereka menuangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Dasar yang tenang dari kolam darah tidak memiliki konsep waktu. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Do Huang dan kelas Do Zong. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan seperti siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.